Saat sedang sibuk mengurus ladang, semua domba seorang peternak tiba-tiba kabur dari kandang. Semuanya berpencar kemana-mana. Kawanan serigala yang sudah siaga di sekitar sana menunggu kesempatan untuk menyerang. Seorang peternak tak akan mungkin mengumpulkan semua domba ini, bahkan sambil naik kuda. Tapi seekor anjing bisa. Tentunya bukan anjing yang naik kuda ya. Anjing bisa berlari lebih cepat dibanding domba dan mengumpulkan mereka. Anjing dijinakkan sekitar 14.000 sampai 29.000 tahun lalu. Tujuan awalnya adalah membantu manusia melakukan tugas sehari-hari yang tak bisa kita lakukan sendiri. Akhirnya kita menyadari bahwa anjing dengan ukuran dan keterampilan tertentu mampu melakukan tugas-tugas spesifik dengan lebih baik. Anjing gembala Jerman atau herder jelas bisa mengembala. Doberman digunakan untuk menjaga keamanan karena mereka tampak mengintimidasi. Atau ras lain seperti terrier dibesarkan untuk mencari tikus dan hama lainnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Anjing adalah pengendali hama sesungguhnya sebelum ada jasa pembasmi hama yang bisa dipanggil kapanpun. Hey, makasih video. Greyhound adalah pelari yang gesit dan dibiarkan untuk berburu. Mereka mampu mengejar hewan buruan hingga 70 km per jam, menjadikannya ras anjing tercepat di dunia. Maka repot kalau memelihara anjing ini di apartemen. Mastiff sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Mereka terbiasa mengusir singa dan hewan besar lainnya, menjadikannya anjing penjaga yang sempurna untuk melindungi rumah. Mastiff mungkin terlihat seram dan menakutkan, tapi mereka hanyalah raksasa lembut yang senang bermain dan bersantai. Saint Bernard adalah anjing besar berbulu yang mampu menahan suhu dingin. Mereka sering dipakai untuk mencari pendaki gunung yang tersesat dan wisatawan yang terjebak dalam badai atau longsor salju. Saint Bernard juga dikenal sebagai kurir terbaik di dunia anjing dan bisa menarik gerobak sendiri. Kalau kamu tinggal di daratan es sepanjang tahun, kamu mungkin punya beberapa anjing Siberian Husky. Mereka membantu urusan transportasi dan bekerja sangat baik dalam kelompok. Orang yang hidup di wilayah seperti itu menggunakan Siberian Husky untuk menarik kereta luncur dari satu tempat ke tempat lain sampai saat ini. Tapi ada juga anjing yang, katakanlah berwajah unik, tapi tetap gemesin. Ya, kamu tahu yang aku maksud, Bull Terrier. Anjing bermoncong lengkung ini dikenal cukup kuat di dunia anjing. Mereka senang hidup bersama manusia dan tidak pernah bosan bermain. Lalu ada Pug, teman bermata belau favorit kita. Pug sudah menemani manusia selama ratusan tahun di Tiongkok sebagai anjing rumahan yang sempurna. Pug juga dikenal sebagai badutnya dunia anjing. Mereka akhirnya diperkenalkan ke Eropa dan mendunia dari sana. Saking populernya, mereka sering muncul dalam lukisan sejak tahun 1700-an. Salah satu ras anjing tertua dan satu-satunya yang berlidah biru adalah Chow Chow. Chow Chow mungkin terlihat seram, tapi seperti biasanya mereka cuma anjing imut yang gemesin. Kalau kamu suka kucing, Chow Chow mungkin bisa membuatmu suka anjing. Chow Chow kadang suka menyendiri sehingga sifatnya agak mirip kucing. Mereka tidak begitu tertarik bersosialisasi, tapi tetap sahabat yang setia. Para ahli meyakini beruang teddy berjalan ini awalnya berasal dari Mongolia dan Tiongkok bagian utara. Bertahun-tahun berselang, mereka perlahan mulai pindah ke selatan bersama suku nomaden sebagai anjing pemburu. Seperti Pug, ilustrasi Chow Chow muncul di banyak karya tembikar dan lukisan yang umurnya sudah 2000 tahunan. Saat popularitasnya sampai ke seluruh dunia, nama Chow Chow pun terus diingat. Salah satu anjing serigala pertama adalah campuran antara serigala dan anjing Pomerania. Yap, anjing mungil yang biasa dijadikan aksesori imut ini adalah setengah serigala. Tapi anjing Pomerania abad ke-18 tidak seperti yang ada saat ini. Mereka adalah anjing pekerja yang tangguh dan berotot yang digunakan untuk membantu gembala beternak dan bahkan membajak ladang dalam kondisi bersalju. Terrier, Greyhound, Mastiff, Pug, bayangkan saja jenis anjing apapun. Dan kamu bisa melihat banyak ragamnya. Semua bentuk dan ras anjing yang berbeda dihasilkan dari ribuan tahun hidup dengan manusia. Lewat pengembangbiakan selektif, anjing bisa dibilang telah dikostumisasi selama beberapa generasi. Kamu bisa menyebutnya GMO, Genetically Modified Organism, atau organisme termodifikasi secara genetika. Tapi perbedaannya sangat jauh. Kamu bisa membuatnya lebih tinggi, lebih berotot, bermoncong lebih panjang, atau lebih pendek. Ragamnya tidak berujung, tergantung tugasnya. Lingkungan juga berperan dalam evolusi anjing. Salah satu penelitian hasil fosil anjing kuno di Amerika Utara menemukan bahwa struktur tulang mereka berubah mengikuti iklim yang dingin. Anjing berubah dari hewan penyergap seperti kucing menjadi pelari jarak jauh pengejar mangsa. Pada akhirnya, ada lebih dari 190 jenis anjing di dunia. Tapi lain halnya dengan kucing. Dengan jumlah ras yang diakui tak lebih dari 50. Kucing memang misterius. Begitu ganas, tapi juga imut sekali. Sebentar mendengkur dan mengusap kakimu, tapi sedetik kemudian langsung mengincar tanganmu dengan cakarnya karena kamu mengelusnya di tempat yang salah. Ya, kucing dijinakkan sekitar 10.000 tahun lalu, tapi caranya lebih independen dan unik. Bisa dibilang kucing menjinakkan diri mereka sendiri. Mereka berkumpul di dekat pemukiman manusia dan berburu tikus di pertanian. Manusia menyukainya. Jadi kita memutuskan untuk membawa hewan kecil yang imut ini kemana-mana.
Jika dipercepat hingga masa kini, sekarang kita punya hewan peliharaan yang sempurna. Kau tak perlu mengajaknya keluar untuk buang air. Mereka mampu merawat dan menghibur diri sendiri. Mereka bahkan membuat rencana licik saat kau tidur. Atau mungkin cuma kucingku aja ya yang begitu? Anjing punya banyak bentuk dan ukuran. Banyak ras bahkan terlihat jauh berbeda dari yang lainnya. Sementara kucing, ukuran dan pola bulunya memang bervariasi, tapi ya begitu saja. Ras kucing terbesar adalah Maine Coon, yang beratnya bisa sampai 10 kg. Kucing besar ini diperkirakan berpindah-pindah lewat kapal. Tugas mereka adalah mengendalikan populasi tikus selama perjalanan. Sphinx kelihatan seperti hewan dari film sci-fi atau kucing kuno yang sudah hidup berabad-abad. Lihat saja Sphinx Agung Giza, pasti ada kaitannya kan? Tapi nyatanya tidak. Kucing tanpa bulu ini baru ada sejak tahun 60-an dan dibiarkan di Kanada. Bobtail Jepang terlihat seperti campuran antara kucing dan kelinci. Ekor mungilnya yang menyerupai kelinci dan mereka bahkan melompat sedikit saat berlari. Itu karena kaki belakangnya sedikit lebih panjang dari yang depan. Dulunya tugas mereka berat. Catatan sejarah menunjukkan kucing-kucing ini dipakai untuk memusnahkan tikus yang menyebabkan masalah besar bagi perdagangan sutra Jepang pada tahun 1600-an. Savannah terlihat seperti kucing yang bisa ditemukan di hutan atau hutan hujan dan memang ada benarnya. Kucing ini adalah campuran antara kucing domestik dan serval, yaitu kucing Afrika liar. Kucing cantik bertelinga runcing ini adalah jenis kucing domestik yang tubuhnya paling tinggi dan punya bintik-bintik unik mirip cheetah. Sebenarnya, ada juga orang yang memelihara serval. Serval lebih besar daripada kucing rumahan biasa dan mereka mudah marah kalau dikurung di suatu area tertutup terlalu lama. Sebaiknya jangan pelihara kucing ini di rumah, karena sofa dan mejamu bisa menjadi korban cakarannya. Sama halnya dengan korden, bantal, dan barang-barang lainnya. Ocelot adalah salah satu kucing liar yang paling mencolok. Kamu bisa membandingkannya dengan serval, karena Ocelot punya corak bergelombang dan suka mencakar. Besarnya bisa setara anjing herder, serta punya banyak warna dan pola. Tapi yang membuat Ocelot paling mencolok adalah telinga runcing dan janggut lebatnya. Salvador Dali, pelukis terkenal asal Spanyol, juga diketahui memelihara Ocelot. Nah, jika aku tunjukkan foto jaguar dan macan tutul nih, kamu bisa bedainnya nggak? Ini cluenya. Lihat saja bintiknya lebih teliti. Keduanya punya corak totol hitam. Tapi jaguar punya titik-titik kecil di dalamnya. Sementara macan tutul tidak ada. Selain itu, tanyakan saja dari mana kedua hewan ini berasal. Jaguar tinggal di Amerika Tengah dan Selatan, sementara macan tutul hanya ada di Afrika dan sebagian Asia. Untuk membedakan antara kucing liar dan kucing yang sudah jinak, kamu harus melihatnya lebih dekat. Lebih dekat, makin dekat lagi. Nah, cukup. Iya, gen. Berkat gen, kucing rumahan lebih mampu mengendalikan perilaku agresif liarnya. Ingatan mereka juga lebih baik. Seiring berjalannya waktu, gen-gen ini diturunkan keturunannya sampai akhirnya kita beruntung punya kucing rumahan yang imut itu. Kucing liar juga kelihatannya punya otak yang lebih besar sesuai ukurannya dan jarang mendengkur. Ya, kita suka dengar dengkuran kucing, tapi singa berbeda. Singa dan kucing liar lain biasanya bersuara dengan mengaum. Ini karena struktur tenggorokan mereka berbeda. Mari kita akhiri dengan fakta seru seputar kucing. Cheetah adalah satu-satunya kucing baik besar maupun kecil yang tidak bisa menarik cakar mereka. Ciri ini bahkan ada di nama ilmiahnya, genus Acinonyx, berarti tidak menggerakkan cakar dalam bahasa Yunani. Dan akhirnya ini adalah waktu bagiku untuk pamit dulu ya. Dadah. Kita tahu alam semesta itu adil. Kalau ada makhluk yang diberi anggota tubuh khusus, pasti ada alasannya kan? Ya, tapi tetap aja ada kasus-kasus yang bikin kamu penasaran. Apa evolusi berjalan sebagaimana mestinya? Ular diciptakan untuk mampu menelan tikus utuh-utuh, tapi kadang kemampuan ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Yap, ular juga sebenarnya bisa menelan dirinya sendiri. Ilmuwan percaya ular akan melakukan ini karena stres, dikurung, perubahan suhu, kelaparan, atau sakit. Kamu tahu kalau si ular udah nggak berdaya kalau sampai di situasi ini. Kalau nggak segera ditolong, cairan pencernaannya bisa bikin ekor yang ditelannya busuk. Jadi, kalau ular peliharaanmu melakukan ini, coba hentikan dia atau bawa ke dokter hewan. Oke, terus gimana sama taringnya, katamu? Apa ular berbisa bisa kebal sama racunnya sendiri? Kalau si ular yang mencernanya sendiri nggak apa-apa, karena komponen utama bisa adalah protein. Selain itu, bisanya dihasilkan dari kelenjar yang ada di mulut ular. Jadi, apapun yang digigitnya, si ular juga bakalan minum bisanya sendiri, paling nggak sedikit. Satu-satunya cara ular bisa menderita karena bisanya sendiri adalah dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Nah, kalau begini, si ular bakalan merasakan reaksi yang sama kayak hewan lain. Oh, kamu pikir kamu lagi bad hair day?
Coba lihat ini, Chris adalah domba merino Australia yang menjadi seleb di tahun 2015 setelah ditemukan di alam liar. Para peternak mencukurnya dan mereka dapat wool hampir sekitar 40 kilo. Saat ditemukan, hewan ini membawa bulu yang udah 5 tahun ada di tubuhnya. Tapi Chris termasuk jenis domba yang harus dicukur secara teratur. Kalau enggak, dia bisa terluka dan infeksi. Jadi, hidup si domba imut ini tergantung banget sama hairdressernya. Oh ya, tanduknya gimana? Hewan ternak, kambing, dan spesies jenis lainnya punya hiasan kepala ini bukan cuma untuk gegayaan, tapi juga buat senjata saat bertarung. Kalau kamu nanya berapa umurnya, dia pasti menjawab, "Mbak." Tapi kalau mau tahu jawaban lebih tepatnya, kamu bisa hitung jumlah lingkaran di tanduknya. Lingkaran paling besar dan gelap biasanya menandakan ulang tahun keempat saat si domba sudah cukup dewasa untuk kawin. Meski tanduk hewan tampak kokoh, kebanyakannya sebenarnya terbuat dari keratin. Ini jenis protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Tanduk nggak pernah berhenti tumbuh seiring usia hewan, sama kayak rambut kita. Akhirnya, tanduk bisa melengkung cantik, tapi juga membuat senjata kuat ini membahayakan pemiliknya sendiri. Seperti inilah tanduk domba Wiltshire saat masih kecil. Seiring waktu, tanduk ini akan melengkung ke depan wajahnya. Meski kebanyakan tanduk tumbuh dengan aman, tanduk yang tumbuh ke dalam akhirnya bisa nyaris mengenai kepala si domba. Kayak domba ini, tanduknya tumbuh ke dalam tulang tengkoraknya sendiri dan akhirnya, ya dia nggak selamat. Tentu hal ini jarang terjadi di peternakan karena orang pasti punya tindakan pencegahan. Tapi sayangnya di alam liar, hewan nggak bisa nyewa jasa hairdresser. Makanya hewan-hewan ini pakai batu dan cabang pohon untuk menggosok dan mengikis tanduknya supaya tetap aman. Sama kayak manusia motong kuku. Bukan cuma faktor genetik yang bisa bikin tanduk tumbuhnya nyala. Saat hewan jantan bertarung demi dominasi, mereka mulai adu tanduk untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan ini bisa bikin tanduk patah dan akhirnya tumbuh aneh menyimpang. Makin unik bentuk asal tanduk, bakalan makin banyak masalah. Kudu Afrika ini contohnya. Untungnya, di beberapa kasus, pertumbuhan bagian tubuh yang terus-menerus bisa menjadi keuntungan bagi si hewan sendiri. Coba lihat senyum-senyum manis ini. Kalau gigi gerahamu nggak sengaja patah, dokter gigimu mungkin bilang gigimu nggak bisa tumbuh lagi dan menawarkan untuk menggantinya. Tapi kalau gigi depan alpaka patah, dia cuma tinggal nunggu. Meski hewan ini nggak punya gigi atas, gigi bawahnya bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya dan mungkin bakalan kelihatan serem kalau udah terlalu panjang. Makanya beberapa peternak memilih memotong giginya, sama kayak pemilik peliharaan motong kuku anjing atau kucing. Lama mirip banget sama alpaka, banyak banget yang sering keliru. Tapi perbedaan penting kedua hewan ini adalah gigi depan lama dibalut dengan email. Makanya nggak kayak alpaka. Lama nggak punya kekuatan super untuk menumbuhkan gigi terus-menerus. Sayang banget. Beda sama tanduk keratin. Tanduk rusa itu terbuat dari tulang. Biasanya cuma rusa jantan yang punya tanduk. Betinanya juga bisa sih, tapi cuma sedikit. Itu juga karena hormon yang nggak stabil. Mirip jenggot kalau di perempuan, yang kadang bisa muncul karena alasan tertentu. Rusa dewasa menumbuhkan dan melepaskan tanduknya setiap tahun yang bertepatan dengan musim kawin. Pertama, tanduknya dilapisi beludru, kulit pelindung yang berpembuluh darah. Kalau tanduknya sudah berkembang sempurna, lapisan ini dibuang, sama kayak ular yang ganti kulit. Meski proses ini nggak membahayakan si rusa, kelihatannya lumayan ngeri. Nah, kalau tanduk barunya ini udah siap, rusa jantan mulai bertarung memperebutkan perhatian rusa betina. Biasanya mereka nggak bisa makan atau tidur kalau udah begini. Dan tanduk rusa itu beneran bisa nyangkut loh. Tanduk rusa berisiko saling bertaut dan nggak bisa lepas kalau udah bertarung. Mereka malah nggak jadi dapetin rusa betina. Sedih. Dan lagi, trauma yang dialami rusa jantan selama musim kawin ini bisa memengaruhi pertumbuhan tanduknya kalau sarafnya terganggu. Sama kayak tanduk keratin, tanduk rusa bisa tumbuh menyimpang karena faktor genetik. Bahkan, tanduknya bisa tumbuh gede banget. Si rusa yang nggak beruntung ini bakal kesulitan menggerakkan kepalanya tanpa terhuyuk. Kalau kaki rusa patah, tubuhnya bisa mempercepat penyembuhan dengan mengorbankan material tulang dan darah dari salah satu tanduknya. Maka, tanduknya ini bakalan jadi kecil dan lemah.
Ngomongin soal tambahan di wajah, taring tentu nggak bisa dilewatkan. Lihat aja babi rusa asal negara kita ini. Babi kuno ini pertama kali muncul lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Taring besar ini memang mirip tanduk ya, tapi ini sebenarnya gigi atasnya. Gigi ini biasanya menembus kulit wajah babi rusa saat dewasa. Ilmuwan yakin, taring yang mengintimidasi ini sudah berevolusi sebagai alat untuk melindungi mata dan tenggorokan saat bertarung dengan sesama pejantan lain selama musim kawin. Tapi desain ini kayaknya kurang. Kalau babi rusa jantan nggak teratur mengikisnya, taringnya ini bisa tumbuh melengkung ke arah wajahnya sendiri. Ini bisa bikin dia buta atau malah lebih parah. Oh ya, tapak kuda itu juga bisa tumbuh terus loh. Kayak tanduk dan taring, butuh jutaan tahun evolusi sampai tulang jari kaki tengah hewan berubah jadi tapak. Dan kayak kuku kaki, tapak ini cenderung tumbuh terus dan melengkung jadi bentuk yang aneh kalau nggak dipotong secara teratur. Saat keledai atau kuda nggak bisa mengikis tapaknya secara alami dengan berjalan di atas permukaan yang keras, tapaknya ini bisa tumbuh berlebihan. Mereka pun jadi jalan berjinjit dan tendonnya jadi terlalu tegang, yang bisa bikin patah tulang dan sakit. Akhirnya mereka jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kalau kamu nemu kuda yang tapaknya tumbuh berlebih, coba panggil ahli pedicure kuda ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan menyangkut dunia bawah laut adalah, bisa nggak sih ikan tenggelam di air? Jawabannya, bisa. Meski insang adalah hadiah paling luar biasa dari alam semesta, masih banyak faktor lain yang bisa bikin ikan sulit bernapas. Saat oksigen di air terlalu rendah, ikan jadi sesak napas, tapi jarang banget terjadi. Defisit oksigen biasanya terjadi di akuarium yang jarang dibersihkan. Parasit, penyakit, dan ketidakseimbangan dalam air lainnya juga bisa bikin ikan tenggelam. Oke deh, aku undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya.